Kali ini aku lagi mau membahas tentang seorang istri yang ngeyel kepada sang suami, gak mau nurut ke suami karena dirinya ingin live. Sang suami kesal hingga akhirnya mengambil jalan seperti ini dan berujung masalah. Permasalahan kasus ini terjadi di Pemalang, Jawa Timur di tahun 2022. Pasangan ngontrak di Pemalang, Jawa Timur. Pasangan suami istri muda dengan satu anak. Awal pernikahan selalu mesra dan terlihat bahagia. Meski kehidupan keuangannya saat itu mereka cukup morat-marit. Namun nampaknya semua berubah setelah sang istri mengenal sosial media. Seorang lelaki bernama Saparudin, seorang suami yang pekerjaannya mencuci kendaraan bermotor dengan gaji kurang, hingga akhirnya kehidupan mereka menurut sang istri Dwi memang kerap jadi permasalahan. Apalagi dengan kehidupan sang istri yang memang berbeda dengan sang suami. Meskipun sang suami adalah buruh mencuci kendaraan bermotor, namun nampaknya sang istri dengan gaya menterengnya kerap berdandan dan juga senang memiliki barang-barang baru termasuk untuk penampilan. Berbeda terbalik dengan keadaan sang suami. Contohnya saat sang istri mengeluh kehidupan perekonomiannya selalu di bawah, sang istri meminta handphone baru untuk sosial media karena menurut sang istri handphonenya sudah jelek. Di Lebaran 2002 Saparudin akhirnya punya THR dan uang tersebut pun langsung dibelikan handphone untuk sang istri Dwi untuk bermain sosial media. Tak menunggu waktu lama lagi, setelah Dwi punya handphone baru, Dwi pun main sosial media yang bahkan membuat dirinya bisa live streaming. Punya banyak follower dan juga orang yang memuji dirinya, kecantikan Dwi di live streaming membuat orang selalu berkomentar. Dwi, istri dari Saparudin, pun akhirnya kecanduan live streaming, aktif di sosial media hingga akhirnya bisa mendapatkan uang dari live. Yang dilakukannya, dirinya kini bahagia karena punya uang cuan. Dwi pun mulai tak perhatian kepada keluarga. Setiap harinya Dwi live 5 jam dan menghasilkan uang. Dwi kini mulai berubah kepada sang suami karena sikapnya, bahkan Dwi pun kini kerap memakai baju terbuka membuat sang suami kurang nyaman. Berbeda dengan Dwi yang bahagia karena kini dirinya punya cuan sendiri, bahkan banyak yang menyukai, Saparudin mulai merasa kalau sang istri makin sombong dan tak perhatian kepada anak. Hingga akhirnya Saparudin pun mengambil tugas sang istri, tugas memandikan dan menyuapi sang anak sebelum dirinya pergi bekerja. Tak pernah menyangka ada kejadian menyeramkan di rumah tangga mereka. 21 September di tahun 2022, Dwi pun meminta kepada sang suami untuk minta diantarkan ke rumah orang tuanya ke Pemalang. Saparudin mengokeikan, namun dirinya meminta Dwi bersabar karena ingin memandikan sang anak terlebih dahulu. Dwi yang marah karena dirinya mau live streaming, meminta sang suami memandikan sang anak di rumah sang ibu nanti. Saat Saparudin ganti baju ke kamar Dwi pun mulai mengoceh, bahkan mendorong sang suami dan menendang perut sang suami tanpa respek. Saparudin yang selalu menahan kesabarannya nampaknya tak bisa membendung kesabarannya lagi. Hingga akhirnya sakit hati membuat dirinya membawa sajam dari dapur dan menikamkan beberapa kali kepada sang istri Dwi hingga Dwi tak berdaya. Keributan rumah tangga antara Dwi dengan Saparudin pun membuat tetangga mendengar semuanya. Hingga akhirnya tetangga pun datang ke rumah Dwi, namun pintu terkunci. Takut terjadi apa-apa, tetangga pun langsung melaporkan kepada Pak RT. Tak lama, Pak RT dengan tetangga tersebut pun datang. Saat Pak RT datang dengan warga, pintu sudah terbuka. Melihat rumah acak-acakan, bahkan dengan banyak cairan merah, Dwi pun nampak kini sudah tak bernyawa. Pak RT pun langsung mencari Saparudin yang ternyata bersembunyi di toilet. Pihak dari tetangga pun langsung mengamankan anak mereka yang masih berusia 3 tahun dan Pak RT lapor polisi. Tak lama pihak kepolisian datang dan mengamankan Saparudin. Saparudin pun tak membantah, mengakui semuanya dilakukan oleh dirinya. Motifnya karena dirinya sakit hati kepada sang istri yang kasar dan tak menghargainya. Saparudin pun menyebutkan sang istri berubah kini setelah banyak penggemar, bahkan setelah bisa mencari uang sendiri. Selama ini, Saparudin tak tahu berapa penghasilan sang istri. Meskipun pernah bertanya, namun nampaknya Saparudin hanya mendapat makian dari sang istri Dwi. Saparudin yang kini menyesal meminta maaf kepada keluarga Dwi, bahkan kini pun merasa dirinya lebih sedih karena harus berpisah dengan anak semata wayangnya. Saparudin dinyatakan bersalah dan dihukum 15 tahun penjara. Sementara jasad Dwi dikembalikan kepada keluarga dan dimakamkan dengan layak di kampung sang istri Dwi. Anak satu-satunya dari pernikahan Dwi dan juga Saparudin kini dirawat di keluarga Dwi. Keluarga Dwi yang menginginkan Saparudin dihukum seberat-beratnya merasa kalau Saparudin nampaknya cemburu dengan Dwi yang kini punya penghasilan lebih dari dirinya. Teman-teman, sekian dulu bahasan kasus yang aku bawakan kali ini. Semoga dari bahasan ini kita bisa mengambil pelajaran.
dan ditunggu bahasan-bahasan selanjutnya.